Kenapa tadi di segmen sebelumnya saya mengusulkan ke sejumlah kolega untuk mempertimbangkan memolisikan Rudiana terkait dengan dugaan membuat laporan palsu adalah karena di dalam laporannya tercantum bahwa Rudiana menyebut kurang lebih kedua korban ini ditusuk. Jadi kedua-duanya ditusuk. Dan kedua korban meninggal di TKP. Padahal kita tahu persis bahwa hasil pemeriksaan baik itu dokter umum maupun hasil otopsi oleh dokter forensik mengatakan pada tubuh almarhum Eki tidak ada trauma tajam. Pada tubuh almarhumah Vina ada trauma tajam. Tapi trauma tajam itu bukan berupa tusukan, terutama di bagian perut dan dada, melainkan di tangan, di punggung telapak tangan sebelah kiri. Seingat saya, dan di pipi. Pertanyaan, lantas dari mana Rudiana ini berani melaporkan bahwa sudah terjadi pembunuhan berupa penusukan terhadap kedua korban? Perkiraan saya, dia tahu bahwa itu tidak terjadi. Tapi dia laporkan, itu dia laporan palsunya. Berarti sepatutnya dia dipidana kalau memang perkiraan saya ini benar adanya. Nah, untuk memastikan apakah perkiraan saya ini benar ataukah meleset terkait dengan dugaan Rudiana membuat laporan palsu, polisikan dia. Itu dia alasannya. Bisakah kita berharap polisi kemudian akan bisa terbuka terhadap apapun yang sebenarnya terjadi pada 2016, Mas Reza? Kasus ini terjadi pada masa Kapolri sekian tahun silam, bukan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tetapi saya pikir barangkali karir Jenderal Listio Sigit, baik sebagai seorang perwira bintang 4 Polri maupun sebagai Kapolri, barangkali tidak akan lama lagi. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa beliau akan husnul khotimah. Artinya akan mengakhiri karirnya baik sebagai personil Polri maupun sebagai Kapolri dengan nama yang baik. Pertanyaannya, kasus Vina ini cukup penting tidak untuk seorang Kapolri kemudian memastikan bahwa ini akan... Saya menjawab teoritis. Dalam psikologi forensik ada teori recency effect, bahwa penilaian seseorang tergantung pada titik akhirnya, bukan pada titik awalnya. Kita bayangkan kalau ternyata kasus Cirebon ini tidak terungkap secara tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan, maka sesuai dengan teori recency effect, saya khawatir yang terkenang oleh publik terkait dengan Jenderal Listio Sigit adalah tanda petik gagal dalam membuat terang benderang kasus Cirebon.